Malam itu, suasana di sebuah perkampungan kecil di Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, tampak sunyi seperti biasa. Namun, ketenangan malam berubah menjadi gemuruh setelah seorang pria bernama Rahmat mendapati istrinya, berinisial Ana, seorang guru di SDN Jatiwangi, tengah berduaan di rumah mereka bersama pria berinisial Imam, seorang guru honorer dari SDN Cikalong. Kecurigaan Rahmat yang telah lama terpendam akhirnya terbukti, dan emosinya pun memuncak. Awal perkenalan, beberapa bulan sebelumnya, Ana dan Imam pertama kali bertemu dalam sebuah kegiatan pelatihan guru di kota. Imam yang humoris dan cerdas berhasil menarik perhatian Ana. Obrolan mereka dimulai dengan hal-hal sepele, namun semakin lama, hubungan mereka menjadi semakin akrab. Bu Ana, sepertinya kita memiliki banyak kesamaan dalam cara mengajar, ujar Imam sambil tersenyum. Ana tertawa kecil. Benarkah? Saya pikir hanya saya yang merasa begitu. Anda sangat berbakat dalam mengajar, Pak Imam. Sejak saat itu, mereka semakin sering berkomunikasi. Awalnya hanya membahas metode pengajaran, lalu beralih ke percakapan yang lebih pribadi. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan, impian, bahkan masalah pribadi. Kedekatan yang semakin intens. Beberapa minggu kemudian, Imam mengajak Ana bertemu di sebuah kafe. Bu Ana, saya merasa sangat nyaman berbicara dengan Anda, kata Imam dengan nada lembut. Ana tersenyum malu. Saya juga, Pak Imam. Sepertinya Anda selalu tahu cara membuat saya merasa dihargai. Mereka pun semakin sering bertemu, baik di luar sekolah maupun melalui pesan singkat yang kian mesra. Kata-kata manis pun mulai menghiasi percakapan mereka. Selamat pagi, Bu Ana. Hari ini saya terbangun dengan pikiran tentang senyuman Anda, tulis Imam dalam sebuah pesan. Ana membalas dengan cepat. Oh, Pak Imam, Anda membuat pagi saya lebih indah. Semoga kita bisa bertemu hari ini. Malam yang menjadi petaka. Malam itu, Imam datang ke rumah Ana setelah mendapat pesan dari wanita itu. Pak Imam, saya rindu berbicara dengan Anda. Bisakah kita bertemu di rumah saya? Suami saya sedang dinas luar kota, kata Ana dalam pesan singkatnya. Tanpa berpikir panjang, Imam langsung menyetujui. Begitu sampai di rumah Ana, suasana hangat segera terasa. Akhirnya kita bisa mengobrol tanpa terganggu, ujar Ana sambil menuangkan teh untuk Imam. Ya, saya juga merindukan momen seperti ini, kata Imam dengan tatapan penuh arti. Obrolan mereka semakin dalam. Imam menggenggam tangan Ana, menatapnya dengan lembut. Ana, saya tidak tahu mengapa, tapi setiap kali bersama Anda, saya merasa hidup ini lebih berarti. Ana tersenyum. Saya juga merasakan hal yang sama, Imam. Namun, kita harus berhati-hati. Ini salah. Dan mereka akhirnya berkencrit. Namun, momen itu tak bertahan lama. Suara ketukan keras di pintu membuat Ana dan Imam tersentak. Pintu didobrak, dan di hadapan mereka, Rahmat berdiri dengan wajah merah padam. Di belakangnya, beberapa tetangga sudah berkumpul. Ana, apa yang kau lakukan di sini dengan pria lain? Suara Rahmat bergetar menahan amarah. Ana tampak terkejut, sementara Imam yang duduk di ruang tamu segera berdiri dengan wajah pucat. Rahmat, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kami hanya berbincang, ujar Ana dengan suara yang bergetar. Rahmat menatap mereka dengan tajam. Berbincang di rumah ini, berduaan, di malam hari, apa kau pikir aku akan percaya begitu saja? Keributan itu menarik perhatian tetangga sekitar. Tak lama, beberapa warga berkumpul di sekitar rumah. Seorang tetangga yang dikenal sebagai Pak Usman berusaha menenangkan situasi. Rahmat, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Jangan membuat keputusan dalam keadaan emosi. Namun,
Rahmat yang sudah dibakar amarah tidak bisa tinggal diam. Dengan cepat, ia membawa Ana dan Imam ke Polsek Sodong Hilir untuk menghindari tindakan anarkis dari warga yang mulai berdatangan. Di kantor polisi, petugas menerima laporan Rahmat dan mencoba menggali keterangan dari Ana dan Imam. "Saya hanya datang ke rumah Bu Ana untuk mengobrol. Tidak ada hal buruk yang kami lakukan," ujar Imam mencoba menjelaskan. Namun, pernyataan tersebut tidak meredakan kecurigaan Rahmat. "Lalu mengapa kalian memilih bertemu di rumah, di malam hari pula? Ini sungguh tidak pantas." Kapolsek yang menangani kasus ini akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Ana dan Imam mengakui kesalahan mereka telah berduaan bukan dengan pasangan sah. Meskipun mereka bersikeras tidak melakukan perbuatan yang lebih jauh. Meski demikian, kejadian ini telah mencoreng citra seorang pendidik. Kabar tersebut cepat menyebar ke masyarakat hingga menarik perhatian media. Beberapa awak media mencoba mengonfirmasi kejadian ini ke pihak sekolah tempat Ana mengajar, tetapi Ana tampaknya sulit ditemui. Begitu pula ketika media mendatangi UPTD Pendidikan Kecamatan Sodong Hilir. Kepala UPTD pun seakan menghindar dan tidak memberikan tanggapan apapun. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keheranannya. Bagaimana mungkin tidak ada tindakan dari pihak sekolah? Bukankah seharusnya seorang guru menjadi teladan bagi murid-muridnya? Namun, hingga saat ini, Ana masih tetap mengajar tanpa ada sanksi yang diberikan. Kejadian ini meninggalkan banyak tanda tanya di benak masyarakat. Akankah kasus ini berlalu begitu saja? Atau akankah ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Warga pun hanya bisa menunggu sambil berharap keadilan ditegakkan, agar dunia pendidikan tetap menjadi tempat yang bersih dan penuh keteladanan bagi generasi penerus bangsa. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga moral dan etika, terutama bagi seorang pendidik yang seharusnya menjadi teladan. Kesalahan dalam menjaga batasan hubungan dapat merusak reputasi dan kepercayaan. Kejujuran serta tanggung jawab dalam menjalani peran di masyarakat harus selalu dijunjung tinggi demi kehormatan dan keteladanan.